Aduh, nilai aku jelek banget. Pasti gara-gara dosennya bikin soal aneh-aneh deh. Lah, kan yang belajar kamu nyalain dosen dulu. Mau gimana? Soalnya susah banget. Gini aja, daripada kamu ngeluh, mending kamu nyari tahu di mana letak salahnya. Habis itu kamu belajar. Soalnya yang bisa kamu kontrol kan usaha kamu, bukan tingkat susahnya soal. Iya juga sih. Itu namanya proaktif, Nan. Fokus ke hal-hal yang bisa kamu ubah tanpa nyalahin keadaan. Oke, abis ini aku mau ke perpus deh buat belajar latihan soal. Oke. Ya, Ya, kamu kok rajin banget kayak ngambil seminar, magang gitu. Ini nggak capek? Kalau dibilang nggak capek, pasti capek sih. Cuman aku tahu kok kenapa aku harus ngelakuin ini. Emang kamu ngelakuinnya buat apa? Aku tuh ngelakuin ini tuh karena aku punya rencana sih, punya planning ke depannya. Jadi aku tuh nanti maunya aku mau masuk perusahaan incaran aku punya pengalaman yang jelas. Kemudian aku bisa sesuaiin lah sama rencana aku yang sekarang gitu, ke depannya gimana. Wah, kamu udah mikirnya sampai sana ya? Kayak mikirin masa depan kamu? Iya, jadi intinya tuh kayak misalnya kita kan mau bangun rumah nih, kita mesti tahu dulu nih gambarnya kayak gimana, terus kita buat aja nama. Jadi ini tuh yang dinamakan dengan begin with the end in mind. Keren sih. Kayaknya dari sekarang aku harus mikir ke depannya mau gimana sih? Boleh banget sih, kata gue mah. Ayo, 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 ayo. Kamu udah ngerjain laporan ini praktik belum? Besok kan deadline-nya. Aku udah sih 3 hari yang lalu. Kamu gimana? Belum sih punya aku. Terus gimana? Kapan kamu ngerjainnya? Rencananya sebentar malam sih, semalaman ngebut. Emang bisa kerja dalam semalam aja? Ya bisa nggak bisa, harus bisa sih, mau gimana lagi. Saranku sih ya, kalau saranku mending kamu dahuluin dulu deh mana yang paling penting dan mendesak. Baru dah yang mungkin menurut lo menyenangkan, kamu pakai dah itu dulu untuk ngerjain di bagian kedua. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya itu put first thing first. Jadi kamu dahuluin dulu yang penting, baru yang bisa dijadikan nomor 2 kamu kerjain kayak gitu. Oh, berarti kayak jadwal gitu ya? Jadi nanti kita coba deh besok-besok buat jadwal kayak punya lu lah, biar lebih gampang aja gitu, lebih cepat, tidak kalah kelabakan berarti ya? Iya benar. Boleh deh tuh, bagus tuh. Ini benar ya, kerjain. Siap, aman, besok selesai harusnya. Guys, gimana nih buat tugas minggu depan? Aku bagian presentasi dah. kok kamu terus sih yang bagian presentasi? Aku kan jadi nggak kebagian peran penting dong. Ya gimana, kan aku lebih pede kalau misalnya ngomong di depan. Tapi aku juga pengen belajar public speaking. Ini aja, daripada kalian berdua tuh debat, mending kita bagi menjadi kayak 2 sesi. Misalnya Nanda ntar bagian pembukaan presentasi, soalnya kan Nanda jagonya di sana. Terus buat kayak ya bagian sesi tanya jawab, biar dua-duanya dapat bagian. Gimana? Ide bagus sih, aku setuju. Gimana? Setuju, daripada rebutan mending sama-sama untung. Nah ya kan, itu baru namanya tim win-win. Jadi dua-duanya itu dapat kebagian gitu. Dan gak ada satupun yang ngalah, terus semuanya dapat kesempatan. Pas kan? Pas. Adven, kok akhir-akhir ini kamu nggak mau nongkrong sih sama kita-kita? Apa karena memang sibuk apa sombong aja nih? Bukan kayak gitu Lila, astaga. Alah, ngeles aja. Jangan gitu lah bang, dengerin dulu alasannya. Kita nggak boleh langsung ngecas gitu. Oke. Jadi kenapa nih? Jadi gini, adekku kan akhir-akhir ini sakit. So, tiap sore aku harus jagain dia di rumah sakit. Makanya tiap kalau kalian ajak nongkrong aku nggak mau. Wah, ternyata ada alasannya. Oke, maaf ya. Iya, santai aja, santai. Nah bener kan? Harusnya kita ini dulu, dengerin dulu alasannya, baru kita kasih pendapat. Itu namanya itu yang dinamakan dengan seek first to understand. Biar tidak terjadi salah paham kayak tadi gitu. Salah paham gitu. Nah, bener itu kan? dia. Oke, mantap. Jadi gimana nih, Nil? Apanya? Itu udah yang kata bapaknya soal lomba kemarin. Oh gini, kan aku lebih dominan di UI kan, tapi kayak kurang banget kalau di codingnya. Nah kalau gitu pas dia, aku kebetulan jagonya ngoding, tapi soal desain buruk banget sumpah. Berarti gini aja, gimana kalau kita gabung?
biar kayak hasilnya itu lebih maksimal, hasil aplikasinya, daripada kita buat sendiri-sendiri. Ya juga sih, kan 1 tambah 1 bisa lebih dari 2 kalau kita saling melengkapi. Nah, itu namanya sinergis. Kayak gimana kita gabungin kelebihan kita masing-masing biar kayak hasilnya itu lebih maksimal daripada kita buat sendiri-sendiri. Ya sih, kalau gitu ayo dah gas buat bareng. Gak sih. Setian, kamu kok tumben gak begadang belajar? Bukannya nggak belajar sih, cuman begadang kan sekarang udah nggak lagi, cuman dari 2 hari lalu kan begadang, 2 hari lalu begadang terus nih, jadi sekarang belajar pun kadang nggak fokus nih, jadi badan pun ngedrop gitu. Itu parah sih kamu kawan. Makanya jangan cuma kejar hasil belajar tanpa istirahat. Pernah dengar cerita tentang angsa bertelur emas nggak? Nah, gimana tuh? Jadi angsa itu punya seorang petani. Dia itu bertelur emas. Si petani bahagialah. Tumben nih dapat angsa yang bisa bertelur emas. Dipaksalah terus-menerus dia bertelur emas tanpa dirawat, tanpa istirahat. Akhirnya angsanya mati. Makanya mulai sekarang coba kamu jaga fisik kamu, makan teratur, dan sesekali coba olahraga lah, 1-2 itu biar kondisi tubuhmu itu fit. Oh, maksud kamu serpent the show gitu? Bener, serpent the show. Jadi kayak kamu harus menjaga gergaji otak sama badan kamu biar tetap fit, biar tetap bisa beraktivitas gitu. Oke deh, boleh lah, nanti saya cobalah untuk jaga ini kondisi, udah makan tidur. Siapa tahu lebih bagus lah, udah fokus belajarnya lebih bagus lagi.